Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Surabaya memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa prasejarah. Jejak-jejak kehidupan manusia purba di kawasan ini menunjukkan adanya aktivitas manusia yang memanfaatkan potensi alam sekitar. Kehidupan masyarakat awal di kawasan tersebut didukung oleh lingkungan geografis yang strategis, dengan lahan subur dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sungai Brantas, sebagai salah satu sungai terbesar di Jawa, memainkan peran penting sebagai jalur transportasi alami yang menghubungkan berbagai komunitas. Keberadaan sungai ini juga memungkinkan masyarakat awal untuk mengembangkan pola kehidupan agraris sekaligus maritim. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Brantas menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sungai ini memfasilitasi perdagangan antar daerah, memungkinkan pertukaran barang seperti hasil bumi, ikan, dan barang kerajinan. Kehidupan di sekitar sungai menunjukkan bagaimana masyarakat awal mulai beradaptasi dengan lingkungan, memanfaatkan air untuk irigasi pertanian, dan menjadikan sungai sebagai sumber makanan utama. Dalam konteks prasejarah, wilayah ini menunjukkan karakteristik peradaban yang mulai tumbuh dan berkembang, menjadikannya sebagai salah satu pusat kehidupan penting di Jawa Timur. Pada abad ke-7 hingga ke-10, wilayah yang kini dikenal sebagai Surabaya menjadi bagian penting dari jaringan politik dan budaya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Keberadaan wilayah ini tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara kerajaan besar seperti Mataram kuno dan Kediri. Wilayah tersebut berfungsi sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan pesisir dengan daerah pedalaman, memungkinkan distribusi hasil bumi, barang dagangan, dan budaya melintasi batas wilayah. Pengaruh Hindu-Buddha yang kuat terlihat dari jejak-jejak arkeologis berupa candi, prasasti, dan artefak yang menunjukkan adanya kehidupan spiritual dan administrasi yang terorganisasi. Selain sebagai bagian dari jaringan perdagangan, wilayah ini juga berperan dalam penyebaran ideologi dan praktik keagamaan Hindu-Buddha. Dalam struktur masyarakat saat itu, ajaran agama menjadi fondasi bagi tatanan sosial dan politik. Upacara keagamaan dan ritual diperkirakan dilakukan di tempat-tempat yang strategis di sepanjang jalur sungai dan pesisir. Pengaruh kerajaan besar seperti Mataram kuno dan Kediri tidak hanya membentuk struktur kekuasaan, tetapi juga memperkenalkan sistem agraris yang lebih maju. Hal ini memungkinkan masyarakat lokal mengoptimalkan potensi wilayah untuk mendukung kehidupan mereka dan memperkuat koneksi ekonomi dengan pusat-pusat kerajaan. Pada abad ke-13, di bawah pemerintahan Singhasari, wilayah yang kini menjadi Surabaya mulai menunjukkan perannya sebagai pusat penting dalam peta politik dan ekonomi Jawa Timur. Posisi geografisnya yang strategis di tepi sungai besar menjadikannya titik kunci bagi pengaturan jalur perdagangan dan logistik kerajaan. Sungai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sarana ekspansi kekuasaan, memungkinkan Singhasari untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperkuat kontrolnya atas wilayah pesisir. Keberadaan Surabaya sebagai kawasan strategis mendukung kebijakan ekonomi Singhasari, yang berupaya memaksimalkan pendapatan dari perdagangan dan sumber daya alam. Selain itu, kawasan ini juga menjadi tempat yang ideal untuk mendukung aktivitas militer Singhasari. Sungai dan posisi pesisir memberikan akses cepat ke jalur laut, memungkinkan armada kerajaan untuk bergerak dengan efisien dalam menghadapi ancaman eksternal, seperti ekspedisi dari kekuatan asing. Surabaya pada masa itu mungkin telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan administratif dan ekonomi. Di bawah pengaruh Singhasari, kawasan ini tidak hanya tumbuh secara fisik tetapi juga menjadi bagian penting dari jaringan kekuasaan yang lebih luas, membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut ketika Majapahit menggantikan Singhasari sebagai kekuatan utama di Jawa Timur. Dalam era kejayaan Majapahit, 1293-1527, Surabaya berfungsi sebagai pelabuhan utama yang memainkan peran sentral dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di tepi Laut Jawa menjadikannya pintu gerbang utama untuk arus barang dagangan yang masuk dan keluar dari kerajaan. Surabaya menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, India, dan Timur Tengah, yang membawa komoditas berharga seperti sutra, rempah-rempah, keramik, dan logam mulia. Aktivitas perdagangan yang intens di pelabuhan ini tidak hanya menggerakkan ekonomi Majapahit, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang dihormati di kawasan Asia Tenggara. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, Surabaya juga menjadi lokasi strategis untuk aktivitas diplomasi dan penyebaran pengaruh politik Majapahit keluar wilayah Nusantara. Pelabuhan ini menjadi tempat pemberangkatan armada maritim kerajaan yang berperan dalam ekspedisi-ekspedisi militer maupun misi diplomatik.
Hubungannya dengan jalur perdagangan internasional memungkinkan Surabaya untuk menyerap pengaruh budaya asing, seperti teknologi maritim dan sistem administrasi yang lebih maju, yang kemudian berkontribusi pada kekuatan ekonomi dan politik kerajaan. Dalam konteks internal, pelabuhan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pusat kerajaan di pedalaman Jawa dengan daerah pesisir lainnya, menciptakan jaringan logistik yang efisien dan menopang stabilitas Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1293, Surabaya menjadi arena pertempuran penting yang menandai titik balik dalam sejarah Jawa. Wilayah ini menjadi saksi kemenangan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, atas pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Han dari dinasti Yuan. Peristiwa ini bermula dari ekspedisi militer Mongol yang bertujuan menghukum Raja Kertanegara dari Singhasari, namun dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk merebut kekuasaan. Dengan strategi cerdas, Raden Wijaya berhasil memanfaatkan kekuatan Mongol untuk melawan para pemberontak di Jawa, sebelum akhirnya berbalik melawan mereka di sekitar wilayah Surabaya, memukul mundur pasukan Mongol kembali ke laut. Pertempuran ini tidak hanya menjadi kemenangan militer yang gemilang, tetapi juga menegaskan posisi Surabaya sebagai kawasan strategis dalam perebutan kekuasaan di Jawa. Dengan lokasinya di tepi sungai besar yang mengalir ke laut, Surabaya menjadi tempat yang ideal untuk pergerakan pasukan dan logistik perang. Keberhasilan Raden Wijaya di Surabaya membuka jalan bagi berdirinya Kerajaan Majapahit, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Peristiwa ini juga menunjukkan kemampuan Raden Wijaya dalam membangun aliansi dan memanfaatkan geografi strategi Surabaya untuk mencapai tujuannya, menjadikan wilayah ini bagian tak terpisahkan dari sejarah awal kejayaan Majapahit. Pada tahun 1358, Surabaya disebut dalam prasasti Trowulan I dengan nama Curabaya, menegaskan keberadaannya sebagai salah satu kawasan penting di bawah kendali kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah desa di tepian sungai, Curabaya memainkan peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi logistik kerajaan. Sungai di kawasan ini memungkinkan pengangkutan hasil bumi, barang dagangan, dan material lainnya ke pusat kekuasaan di Trowulan. Dalam konteks politik, penyebutan ini mencerminkan bagaimana kerajaan Majapahit mengelola wilayahnya dengan mencatat tempat-tempat strategis yang memiliki nilai ekonomis dan geografis tinggi, termasuk Curabaya. Selain nilai ekonominya, Curabaya juga memiliki nilai budaya dan sosial yang signifikan pada masa itu. Sebagai desa yang terintegrasi dalam struktur Majapahit, wilayah ini kemungkinan menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang, baik dari pedalaman maupun dari jalur perdagangan internasional yang melewati pesisir Jawa. Keberadaan Curabaya dalam prasasti tersebut juga menunjukkan bahwa desa ini mungkin memiliki peran administratif tertentu dalam jaringan desa-desa Majapahit, menjadikannya lebih dari sekadar permukiman biasa. Hubungan erat antara desa ini dengan pusat kekuasaan di Trowulan menunjukkan betapa pentingnya posisi strategisnya dalam menopang kejayaan Majapahit sebagai kerajaan maritim dan agraris yang besar. Kitab Nagara Kretagama yang ditulis pada tahun 1365 mencatat Surabaya sebagai salah satu pelabuhan utama di Jawa, menegaskan perannya yang sangat penting dalam mendukung kejayaan kerajaan Majapahit. Sebagai pelabuhan besar, Surabaya menjadi simpul strategis dalam jaringan perdagangan Nusantara dan internasional. Lokasinya yang strategis memungkinkan Majapahit mengakses sumber daya dari daerah-daerah lain di Kepulauan Indonesia, seperti rempah-rempah dari Maluku dan hasil bumi dari Sumatera dan Kalimantan. Jalur perdagangan yang terhubung melalui pelabuhan Surabaya ini tidak hanya memperkaya kerajaan secara material, tetapi juga memperkuat kontrolnya atas wilayah-wilayah penting di Nusantara. Surabaya juga berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk pengaruh budaya dan teknologi asing yang datang melalui hubungan dagang. Dengan kedatangan pedagang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah, pelabuhan ini menjadi tempat di mana ide-ide baru dan inovasi diperkenalkan ke Majapahit. Pengaruh-pengaruh ini tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat di sekitar pelabuhan, tetapi juga memperkuat posisi Majapahit sebagai kerajaan yang kosmopolitan dan terintegrasi dengan dunia luar. Sebagai pelabuhan yang disebut dalam dokumen penting seperti Nagara Kretagama, Surabaya menjadi simbol keberhasilan Majapahit dalam mengelola kekuatan maritim dan memanfaatkan jaringan perdagangan global untuk mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara. Pada abad ke-15, Surabaya bertransformasi menjadi salah satu pusat utama penyebaran Islam di Jawa Timur. Peran strategisnya sebagai kota pelabuhan memfasilitasi masuknya pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Gujarat, Arab, dan kawasan Nusantara lainnya, yang membawa pengaruh budaya dan agama Islam. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tetapi juga berperan sebagai agen penyebaran Islam melalui interaksi dengan penduduk setempat.
Mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam yang perlahan diadopsi oleh masyarakat, baik melalui perdagangan yang adil maupun pengajaran agama secara langsung. Proses ini semakin dipercepat dengan adanya ulama yang menetap di Surabaya untuk berdakwah dan membangun komunitas Muslim. Selain peran pedagang dan ulama, Surabaya juga menjadi pusat pendidikan agama Islam yang berkembang pesat selama abad ke-15. Para ulama mendirikan pesantren dan masjid sebagai tempat pendidikan sekaligus pusat kegiatan keagamaan. Pendidikan Islam yang diberikan tidak hanya mencakup pengajaran Al-Quran dan hadis, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan pada masa itu, seperti navigasi dan perdagangan. Perkembangan ini menjadikan Surabaya bukan hanya sebagai tempat penyebaran Islam, tetapi juga sebagai pusat intelektual yang menghubungkan Islam dengan tradisi lokal Jawa. Kombinasi antara peran dakwah, pendidikan, dan perdagangan membuat Surabaya menjadi titik krusial dalam proses Islamisasi di Jawa Timur, yang memberikan pengaruh besar terhadap identitas budaya kawasan tersebut hingga saat ini. Pada masa kejayaan Kesultanan Demak dan Mataram Islam, Surabaya muncul sebagai salah satu kadipaten yang memiliki peran signifikan di Jawa Timur. Sebagai kadipaten yang mandiri, Surabaya mengelola wilayahnya dengan otonomi yang kuat, baik dalam hal pemerintahan, ekonomi, maupun militer. Lokasinya yang strategis di jalur perdagangan maritim memberikan Surabaya keunggulan dalam mengontrol aliran barang dagangan, terutama hasil bumi dan produk kerajinan, yang menjadi komoditas utama Jawa Timur. Kemandirian ini menjadikan Surabaya salah satu wilayah yang dihormati di antara kadipaten-kadipaten lain, dengan kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal maupun tekanan politik dari kerajaan besar. Namun, posisi strategis dan kekuatan ekonomi Surabaya membuatnya menjadi target ekspansi Kesultanan Mataram, yang berambisi menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaannya. Proses penaklukan Surabaya oleh Mataram tidak berlangsung dengan mudah, karena Surabaya memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh dan jaringan aliansi dengan kadipaten lain di Jawa Timur. Meski akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Mataram, Surabaya tetap mempertahankan karakter uniknya sebagai pusat perdagangan dan budaya. Penaklukan ini juga menandai integrasi Surabaya ke dalam sistem politik Mataram, di mana kota ini tetap memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan wilayah timur kerajaan dan mendukung ekspansi Mataram ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada abad ke-16, Surabaya menjadi salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan rempah yang menarik perhatian bangsa Portugis. Kedatangan mereka tidak hanya bertujuan untuk memperoleh rempah-rempah berharga seperti cengkih, pala, dan lada, tetapi juga untuk memperluas jaringan dagang mereka di wilayah Nusantara. Sebagai pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa, Surabaya menyediakan akses langsung ke kawasan pedalaman yang kaya akan hasil bumi. Interaksi antara bangsa Portugis dan masyarakat lokal di Surabaya menciptakan dinamika perdagangan yang baru, dengan diperkenalkannya sistem barter dan penggunaan alat tukar logam dari Eropa, yang semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai hub perdagangan regional. Kedatangan bangsa Portugis juga membawa dampak budaya, meski bersifat terbatas. Mereka memperkenalkan teknologi baru, seperti kapal dengan navigasi yang lebih canggih, serta seni pertahanan yang lebih maju. Namun, kehadiran mereka di Surabaya relatif singkat karena persaingan dengan kekuatan lokal dan kekuatan kolonial lain seperti Belanda. Meskipun demikian, jejak keberadaan bangsa Portugis di Surabaya pada masa itu menjadi bagian dari sejarah panjang kota sebagai pusat interaksi budaya dan perdagangan global. Surabaya, melalui pelabuhannya, terus memainkan peran vital dalam menghubungkan Jawa dengan jalur perdagangan dunia, yang pada akhirnya membantu membentuk identitas kota ini sebagai pusat aktivitas ekonomi dan maritim. Pada abad ke-17, kedatangan Belanda di Surabaya menandai awal perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik kota ini. Dengan mendirikan pos perdagangan, Belanda memanfaatkan posisi strategi Surabaya sebagai pelabuhan utama di pesisir utara Jawa. Pos perdagangan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang dagangan dari dan ke Eropa, tetapi juga sebagai titik pengumpulan hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa Timur. Hasil bumi seperti gula, kopi, dan rempah-rempah diangkut ke Surabaya sebelum dikirim ke pasar internasional. Infrastruktur kota mulai mengalami perkembangan, dengan adanya gudang penyimpanan, kantor administrasi, dan fasilitas pelabuhan yang lebih modern untuk mendukung aktivitas perdagangan skala besar. Selain menjadi pusat perdagangan, Surabaya juga beralih fungsi menjadi pusat administrasi kolonial di wilayah Jawa Timur. Belanda menggunakan kota ini sebagai basis untuk mengatur pemerintahan lokal, mengawasi keamanan, dan mengelola sumber daya di daerah sekitarnya. Dengan pengaruhnya yang semakin kuat, Belanda mulai memaksakan sistem pajak dan monopoli perdagangan yang menguntungkan mereka,
namun memberatkan penduduk lokal. Meskipun demikian, kehadiran Belanda di Surabaya juga memperkenalkan elemen baru dalam tata kota, seperti pembangunan jalan dan kanal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi transportasi. Transformasi ini menjadikan Surabaya salah satu kota kolonial yang paling signifikan di Hindia Belanda, sekaligus memperkokoh perannya sebagai pusat ekonomi dan administrasi regional. Di bawah kendali VOC, Surabaya mengalami perkembangan pesat sebagai pelabuhan utama yang memainkan peran sentral dalam perdagangan global. Lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional membuat kota ini menjadi titik penting dalam jaringan dagang VOC, menghubungkan Jawa dengan pusat-pusat perdagangan di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. VOC memanfaatkan Surabaya untuk mengumpulkan komoditas unggulan dari berbagai wilayah di Nusantara, seperti gula, lada, pala, dan cengkih, yang kemudian diekspor ke pasar internasional. Aktivitas ini menjadikan pelabuhan Surabaya salah satu simpul vital dalam sistem logistik VOC, dengan fasilitas pelabuhan yang terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang terus meningkat. Perkembangan pelabuhan Surabaya juga membawa dampak pada struktur sosial dan ekonomi lokal. Kota ini menjadi tempat pertemuan berbagai komunitas pedagang, baik dari Nusantara maupun mancanegara, menciptakan masyarakat multikultural dengan beragam tradisi. Selain itu, VOC memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih terorganisasi, termasuk penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari eksploitasi penduduk lokal, yang seringkali dipaksa untuk bekerja di bawah sistem tanam paksa guna memenuhi kebutuhan perdagangan VOC. Meskipun demikian, Surabaya di era VOC menjadi salah satu pusat perdagangan paling maju di Hindia Belanda, memainkan peran kunci dalam membentuk konektivitas global pada masa itu. Pada awal abad ke-18, Surabaya menjadi salah satu pusat perlawanan yang signifikan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Pemberontakan ini dipicu oleh kebijakan VOC yang semakin menindas masyarakat lokal, seperti sistem monopoli dagang, pajak yang berat, dan kerja paksa. Kondisi ini memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, termasuk bangsawan lokal, petani, dan pedagang. Surabaya, dengan posisinya sebagai pelabuhan strategis dan pusat ekonomi regional, menjadi lokasi yang ideal untuk mengorganisasi perlawanan. Para pemimpin lokal memanfaatkan jaringan komunitas di kota dan pedesaan untuk menggalang kekuatan, melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pemberontakan. Pemberontakan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi simbol penolakan terhadap hegemoni VOC di Jawa Timur. Meskipun akhirnya berhasil ditekan oleh Belanda dengan bantuan militer dan taktik diplomasi, perlawanan di Surabaya meninggalkan dampak jangka panjang. Gerakan ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap eksploitasi kolonial, dan menginspirasi perlawanan di daerah lain. Setelah pemberontakan, Belanda memperkuat kendali mereka di Surabaya dengan meningkatkan kehadiran militer dan mengubah beberapa kebijakan untuk mencegah pemberontakan serupa. Namun, semangat perjuangan yang ditunjukkan dalam perlawanan tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah Surabaya, mencerminkan keberanian masyarakat lokal dalam melawan ketidakadilan. Pada abad ke-19, Surabaya mengalami transformasi besar seiring dengan masuknya teknologi modern ke Hindia Belanda. Kemajuan dalam bidang transportasi, seperti pembangunan jaringan rel kereta api yang menghubungkan kota ini dengan wilayah pedalaman Jawa, memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan industri dan perdagangan. Rel kereta api memungkinkan distribusi hasil bumi, seperti tebu, kopi, dan karet, dari perkebunan-perkebunan di Jawa Timur ke pelabuhan Surabaya, untuk kemudian diekspor ke pasar internasional. Selain itu, pelabuhan Surabaya sendiri mengalami modernisasi, dengan fasilitas baru seperti dermaga yang lebih besar, gudang penyimpanan, dan alat angkut mekanis yang meningkatkan efisiensi pengangkutan barang. Perkembangan ini juga mendorong munculnya berbagai industri di dalam kota. Surabaya menjadi pusat manufaktur, terutama dalam pengolahan hasil pertanian seperti gula dan produk olahan lainnya yang diekspor ke Eropa dan negara-negara Asia lainnya. Kemajuan ini menciptakan peluang ekonomi baru, menarik banyak pendatang dari berbagai daerah untuk bekerja di sektor industri dan perdagangan. Kota ini pun berkembang menjadi pusat urban dengan infrastruktur modern, termasuk jalan-jalan besar, sistem pengairan, dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Transformasi ini menjadikan Surabaya salah satu kota terpenting di Hindia Belanda, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pada awal abad ke-20, Surabaya menjadi pusat kegiatan pergerakan nasional yang dinamis dan berpengaruh di Hindia Belanda. Kota ini berkembang sebagai wadah penting bagi lahirnya ide-ide progresif yang memperjuangkan kesetaraan, keadilan,
dan kemerdekaan. Organisasi seperti Budi Oetomo, yang didirikan pada tahun 1908, mulai aktif di Surabaya dengan fokus pada pendidikan dan peningkatan kesadaran nasional di kalangan kaum pribumi. Gerakan ini memotivasi munculnya intelektual-intelektual muda di kota ini yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk melawan dominasi kolonial. Dalam waktu yang bersamaan, Budi Oetomo juga membuka ruang diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, menciptakan solidaritas untuk perjuangan bangsa. Tidak lama setelahnya, Sarekat Islam hadir dengan fokus yang lebih luas, mencakup isu-isu ekonomi dan sosial. Organisasi ini mendapatkan dukungan besar dari pedagang kecil, buruh, dan masyarakat kelas menengah di Surabaya, yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan kolonial yang diskriminatif. Sarekat Islam di Surabaya tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi, tetapi juga menjadi kendaraan untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran organisasi-organisasi ini memperkuat peran Surabaya sebagai salah satu kota utama dalam gerakan kebangkitan nasional. Aktivitas mereka menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan perjuangan bersama untuk meraih kemerdekaan, menjadikan Surabaya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Pada masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945, Surabaya menjadi salah satu kota yang mengalami dampak besar dari eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Ekonomi kota ini, yang sebelumnya berkembang pesat, berubah drastis akibat pengalihan sumber daya untuk mendukung kebutuhan perang Jepang di Asia Pasifik. Jepang memaksa penduduk lokal untuk bekerja keras melalui sistem kerja paksa atau Romusha, yang melibatkan pembangunan infrastruktur militer seperti landasan udara, jalan, dan fasilitas logistik lainnya. Kondisi kerja yang berat, minimnya upah, serta kurangnya makanan dan perlindungan kesehatan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Surabaya, terutama bagi kaum buruh dan petani di sekitar kota. Selain eksploitasi ekonomi, Surabaya juga menjadi saksi mobilisasi militer besar-besaran oleh Jepang. Kota ini dijadikan salah satu pusat pertahanan strategis karena letaknya yang penting di jalur pelayaran internasional. Jepang memanfaatkan pelabuhan Surabaya untuk mendukung logistik militer mereka, termasuk pergerakan pasukan dan suplai senjata. Namun, kebijakan militer Jepang yang represif memunculkan ketegangan dengan penduduk lokal. Banyak tokoh masyarakat dan pemuda Surabaya yang mulai mengorganisasi gerakan bawah tanah untuk melawan kekuasaan Jepang. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketakutan dan penderitaan bagi penduduk, tetapi juga memicu semangat perlawanan yang kelak meletus setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Jepang meninggalkan warisan luka yang mendalam, namun juga menyatukan masyarakat Surabaya dalam keinginan kuat untuk merebut kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Surabaya menjadi pusat perlawanan yang menggambarkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ketegangan memuncak ketika pasukan sekutu, yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris dan Gurkha, tiba di Surabaya untuk melucuti senjata tentara Jepang serta mengembalikan kontrol kepada pihak Belanda. Kehadiran pasukan asing ini memicu kemarahan warga Surabaya, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan yang baru saja diproklamasikan. Insiden Hotel Yamato pada 19 September 1945, di mana pemuda Surabaya menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan merah putih, menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Puncak pertempuran terjadi pada 10 November 1945, setelah ultimatum Inggris yang menuntut rakyat Surabaya menyerah tidak diindahkan. Pertempuran berlangsung sengit, dengan ribuan rakyat Surabaya, termasuk pejuang lokal seperti Bung Tomo, bersatu melawan kekuatan militer sekutu yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Meski banyak korban jiwa berjatuhan, perlawanan rakyat Surabaya menunjukkan keberanian luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa heroik ini tidak hanya mengukuhkan posisi Surabaya sebagai kota pahlawan, tetapi juga menginspirasi perjuangan serupa di kota-kota lain di Indonesia. Semangat perjuangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional dan kebanggaan masyarakat Surabaya hingga kini. Pada abad ke-21, Surabaya mengalami transformasi signifikan menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur, Surabaya memainkan peran penting dalam perdagangan, industri, dan jasa. Kota ini menjadi rumah bagi berbagai perusahaan besar, pelabuhan internasional yang strategis, dan kawasan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Infrastruktur modern, seperti jalan tol, transportasi umum, dan fasilitas pelabuhan,
terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas bisnis yang semakin kompleks. Surabaya juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah timur Indonesia dengan pasar internasional, menjadikannya kontributor utama dalam rantai ekonomi nasional. Selain sebagai pusat ekonomi, Surabaya juga tumbuh menjadi pusat pendidikan dan budaya yang signifikan. Universitas-universitas terkemuka, sekolah-sekolah unggulan, serta lembaga pelatihan vokasional di kota ini menarik pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran institusi pendidikan ini tidak hanya mencetak tenaga kerja berkualitas, tetapi juga memfasilitasi inovasi di berbagai bidang. Dalam aspek budaya, Surabaya menjaga identitas lokalnya melalui festival-festival tradisional, pelestarian bangunan bersejarah, dan seni pertunjukan khas Jawa Timur. Kota ini juga terus memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah, yang memadukan warisan masa lalu dengan perkembangan modern. Kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan budaya menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota paling berpengaruh di Indonesia pada abad ke-21.